Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wadi dari channel Blogger Modelan. Di video kali ini saya ingin melanjutkan ya. Sebelumnya kan saya sudah berbagi video tentang kelebihan dan kekurangan jualan online dengan sistem COD ya. Nah, ini adalah video lanjutannya, yaitu cara jualan online dengan sistem COD. Oke, untuk hal yang perlu kalian siapkan untuk berjualan dengan sistem COD adalah yang pertama adalah produk, yang kedua adalah jasa ekspedisinya, yang ketiga adalah pemasaran, yang keempat adalah customer service, dan yang kelima adalah form untuk pengisian COD. Oke, kita bedah satu persatu dari poin-poinnya ya. Untuk yang pertama, kalau kalian jualan dengan sistem COD, kalian harus punya produk yang dijual. Maksudnya di sini adalah kalian tidak bisa model kayak dulu. Kalau dulu kan dropship kan kalian cuma muterin uang konsumen. Nah, kalau COD mau nggak mau kalian harus nalangin terlebih dahulu, kecuali kalian dapat relasi yang dia mau dengan sistem COD dan dengan mekanisme nanti pembagian komisi dari keuntungan yang didapat dari setiap penjualan produk ya. Oke, kita ambil yang pertama dulu ya, yaitu dari produk. Untuk produk kalian bisa stok barang ya jika kalian memiliki modal lebih ya. Saya sarankan jika kalian stok produk maka kalian harus memiliki cadangan uang ya. Misalnya jika modal untuk stok produk adalah 500.000, maka kalian harus minimal punya jaga-jaga uang ya, yaitu 1 juta sampai 1.500.000. Itu hanya gambarannya saja ya. Soalnya kalau COD kan kita barang sampai beberapa hari, dan kebijakan di beberapa ekspedisi itu seminggu sekali baru bisa cair, kadang ada yang sampai bisa 2 mingguan. Jadi kalian harus serap modal ya. Yang kedua, kalian bisa dengan relasi grosir ya. Misalnya kalian punya temen, yaitu dia punya toko. Nah, kalian ingin memasarkan produknya dengan sistem COD, kalian tinggal bilang aja mau pemasaran produk dengan sistem COD, dan nanti dibayar kalau barang sudah sampai. Kalau kalian punya relasi, ini bagus sih sebagai pengganti dropship ya, tapi untuk di area lokal atau sekitar kalian grosirannya. Dan untuk barang yang bagus dijual dengan sistem COD itu adalah barang mentah yang diolah jadi barang, bukan barang mentah yang diolah jadi barang jadi. Misalnya apa ya, contohnya misal kayak kaos ya. Kalau kaos misalnya kan dari kaos polos kemudian disablon, nah itu kan dari bahan mentah jadi barang jadi ya, itu minim resiko, itu sangat beresiko. Soalnya jika nanti itu udah disablon dan nanti ketemu pembeli yang nakal, retur, kaosnya tidak bisa dijual kembali ya. Tapi kembali lagi dengan sistem COD, kalian harus siap dengan segala resikonya. Misalnya nanti alamat pembeli tidak ketemu, ataupun nanti ketika dikirim barang return ya ketemu pembeli yang nakal, ataupun alamat yang tidak lengkap. Jadi kalau sistem COD kalian harus benar-benar siap untuk keluar lebih banyak modal ya. Ya, tapi kalau menurut pengalaman saya selama ini, kalau jualan dengan sistem COD jarang sih yang barang return. Soalnya alamatnya pasti tak minta lengkap, dan kadang kalau untuk barang-barang yang sistemnya PO atau belum ready itu saya biasanya minta jaminan foto KTP atau foto SIM dan lain-lain dengan foto selfie ya, jadi lebih aman itu kalau saya. Tapi nanti disesuaikan saja sesuai dengan kalian dan kesepakatan dengan pembeli. Tapi yang intinya kalau COD itu yang penting alamatnya lengkap. Oke, yang kedua adalah memilih jasa ekspedisi ya. Untuk jasa ekspedisinya sendiri ada beberapa macam cara ya. Yang pertama adalah dengan JNT. JNT itu kalau kalian pakai direct marketplace ya, kalian buat 2 akun, satu akun seller dan satu akun buyer. Nah, nanti dari akun buyer itu membeli di akun sellernya dan dikirim dengan JNT itu tadi. Nah, yang kedua adalah dengan jasa ekspedisi Sub Express ya, Satria Antaran Prima, dengan tagline-nya yaitu jagonya COD. Nah, kalau di South Express sendiri pencairan seminggu sekali. Misal barang sampai minggu ini, maka nanti pencairan minggu depan ya, setahu saya. Jadi misalnya minggu ini sampai, maka pencairan minggu depan dan setiap hari Jumat. Jadi kalian harus siap modal lebih lah. Kalau JNT belum pernah coba, Ninja Express juga belum pernah coba, tapi lagi gencar-gencarnya ini Ninja Express promosi ya, sistem COD. Terus yang berikutnya adalah Pos Indonesia. Untuk mekanismenya sendiri kalian bisa datang ke kantor pos menanyakan kalau COD bagaimana, nanti sama customer service-nya di sana nanti dikasih tahu.
Oke, setelah siapkan tadi kalian sudah punya barang, kemudian kalian sudah punya jasa ekspedisinya, maksudnya punya relasi jasa ekspedisinya yang ada di sekitar kalian dan menurut kalian paling bagus. Kalau saran saya cobain semuanya biar kalian tahu nanti mana yang paling enak. Oke, berikutnya adalah pemasaran dan promosi ya. Untuk pemasaran produk sendiri dengan sistem COD ada dua cara. Yang pertama adalah dengan sistem organik. Kalau organik itu kalian modal gratisan ya, misalnya posting di Facebook Marketplace, Instagram, pakai Tokotak maupun pakai Shopee ya, itu yang gratis. Kalau untuk yang berbayar kalian bisa menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads ya. Dan itu modalnya banyak. Kalau kalian masih pemula tak sarankan pakai yang organik dulu. Nanti kalau lancar baru kalian coba pakai iklan, karena apa ya, kalau modal pas-pasan pakai iklan itu ya kadang ada yang jadi kalau emang sudah menguasai. Tapi kalau belum menguasai saya sarankan pakai Facebook Marketplace ataupun pakai Instagram saja. Itu juga sudah cukup bagus, terutama untuk Facebook Marketplace ya kalau tahu caranya. Oke, berikutnya adalah customer service. Nah, customer service ini cukup penting ya. Jika kalian jualannya masih perorangan, belum punya karyawan, ya kalian otomatis backup sebagai customer service-nya juga. Oleh karena itu kalian harus pandai-pandai ya membuat apa ya, pembeli itu yakin itu ya. Ini ada yang kelewat, maaf ya, tadi ada yang kelewat. Jadi untuk yang pemasaran tadi itu ada tekniknya ya. Misalnya kalian promosi di Facebook Marketplace, maka contoh judul promosinya adalah bayar di tempat, kemudian baru nama produk yang ditawarkan, atau COD nama produk yang ditawarkan. Jadi pembeli langsung begitu melihat postingan kalian, dia langsung ini bisa bayar di tempat gitu ya. Kalau kalian promosi di Facebook ataupun Instagram ya, jadi di judulnya ini dikasih judul bayar di tempat, baru nama produk, dan COD baru nama produk yang ditawarkan. Misalnya bayar di tempat, celana anak murah harga grosir, nah, seperti itu contohnya ya. Nah setelah itu, nah ini kan tadi udah kelewat toh. Nah sekarang masuk ke customer service ya. Maaf ya tadi agak kelewatan untuk penjelasan ini karena saya membaca catatannya malah agak kebalik ini, maklum ya, udah malam agak ngantuk tadi. Oke, langsung saja ini untuk customer service-nya ya. Nah, jika kalian sebagai customer service-nya, yang paling penting adalah yang pertama adalah alamat lengkap, yang kedua adalah nomor aktif, yang ketiga adalah sebagai jaga-jaga dikasih tulisan nanti barang tidak bisa diretur, dan yang keempat adalah menyiapkan form order. Ini sebenarnya ada tambahan lagi, yaitu penjelasan. Biaya admin 3% dari total semuanya. Nah, sebagai contoh cara ngitungnya seperti ini. Kalau di Shop Express itu 3%, ya rata-rata 3% biaya adminnya. Misal harga barang 80.000, terus kemudian ongkirnya nanti 20.000, maka kan 80 tambah 20 kan 100. 3%-nya dari 100.000 adalah 3.000. Berarti nanti konsumen kalian membayar ketika barang sampai itu 103.000 ya. Jadi kalian tawarkan opsi saja. Misalnya ada yang masuk mau order barang, nanti kasih opsi pilihan mau transfer atau COD. Kalau transfer nggak ada biaya adminnya, kalau COD itu ada admin 3%, gitu aja. Nanti langsung dikasih totalan semuanya aja. Jadi lebih mudah. Syukur-syukur kalau kalian mau enak lagi, kalian jabarkan misalnya 80.000 barang, 20.000 ongkir, dan 3.000 adalah biaya adminnya gitu. Itu lebih, konsumen lebih percaya sih kalau menurut saya. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah tracking. Nah, jika kalian awal-awal masih takut konsumen itu tidak mau menerima barang, kalian sering-sering ingatkan. Misalnya kita bisa tahulah kalau kita biasa jualan online, misal kalau kirim barang itu misalnya dari sekitaran area Jawa itu 2 sampai
4 harian lah itu barang sampai. Jadi kalian ngecek resi nanti sampai mana barang diupdate. Jadi customer kalian dikasih tahu, oh ini udah barangnya udah sampai di kotanya, kemungkinan besok atau besoknya lagi sampai, tolong siapkan uangnya untuk membayar gitu ya. Kurang lebih seperti itulah, itu dengan cara yang ribet. Kalau kalian simple percaya aja ya udah, masa bodoh. Jadi yang penting nanti tahu-tahu barang udah sampai gitu aja. Tapi kalau lebih maksimal ya itu di customer dikasih tahu barang udah sampai di kotanya, tolong siapkan uangnya untuk pembayaran, itu aja. Nah, untuk form pengisian COD kepada customer itu biasanya seperti ini. Yang pertama adalah nama, alamat lengkap, nomor HP atau WhatsApp aktif, jumlah barang, total nominal barang ongkir plus admin, ini maaf kurang ya. Nah, kemudian dikasih catatan, dengan mengisi form order maka pembeli setuju untuk membeli, dan jika barang sudah dikirim tidak bisa dicecil dengan alasan apapun, segala bentuk pembatalan orderan maka ongkos kirim barang kembali ditanggung oleh pembeli. Nah, untuk alamatnya lagi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu alamat harus diisi komplit untuk meminimalisir alamat tidak ketemu dan mengantisipasi pembeli nakal. Selain itu pastikan nomor yang diinput oleh pembeli itu aktif. Nah, nomor ini juga penting. Jadi saya ingatkan ya. Misal terutama untuk yang terima. Soalnya beberapa kasus saya menemui itu tuh. Kan saya juga buka jasa ekspedisi rumah itu SAP Express ya. Saya jadi agennya. Itu ada penjual itu salah input nomor. Nah, mau nggak mau kan harus apa? Dikomplainkan agar benar toh. Takutnya nanti kan setiap kurir kalau COD itu biasanya kalau mau datang ke rumah itu customer di WA dulu, Mas hari ini ada kiriman, itu biasanya. Jadi pastikan ya, yang penting nomor HP jangan sampai salah ketik nanti kalau sudah masuk ke ekspedisi, dan juga alamatnya pastikan lengkap. Kalau belum lengkap pokoknya minta selengkap-lengkapnya, misalnya jalan apa, patokannya apa, terus baru desa, RT RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu lebih bagusnya menurut saya. Nah, seperti yang sudah beberapa kali saya tekankan ya, untuk jual beli dengan COD itu resikonya adalah pembeli nakal atau usil, dan yang kedua adalah alamat tidak ditemukan ya, karena pembeli nakal itu ataupun salah input dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu ya itu tadi, ini yang penting intinya di sini ya, alamat sama nomor HP harus tepat. Walaupun seperti ini pun saya menemui beberapa teman yang jual online, kalau retur itu tetap ditanggung yang jual. Jadi kalian harus siap juga untuk ongkir kembalinya. Jadi misalnya ongkir 20 ya berarti kalian tambah 40.000 itu. Ya memang resikonya seperti itu, tapi di zaman sekarang rata-rata pembeli maunya bayar di tempat ya, terutama kalau kalian jualan di Instagram ataupun Facebook, karena banyak yang takut ketipu ya. Ya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau dulu itu menguntungkan seller ya dengan sistem jualan transfer itu, sedangkan sekarang adalah menguntungkan pembeli. Dan kelemahan lain COD yaitu kalian penjual harus siap serap modal itu. Tapi kalau kalian punya relasi seperti grosir, kalian tidak stok produk sendiri dan modal pas-pasan, lo itu lebih enak. Kan ambil dulu, nanti kalau barang udah sampai udah cair dari ekspedisinya nanti baru dibayar gitu, itu lebih enak kalau menurut saya juga mainnya gitu ya. Beberapa barang juga stok sendiri, tapi ada beberapa barang juga yang ambil dari relasi temen, dan kalau udah sama-sama percaya enak sih, sama-sama percaya, yang penting tepat. Misalnya kalau kalian pakai SAP Express misalnya Jumat depan itu cair, ya udah begitu cair ya langsung lunasin ke temen itu atau ke relasi kalian. Jadi besok-besok lagi kalau kalian ambil barang dari situ bayar belakangan itu lebih enak walaupun nominalnya berapapun. Jadi bisa untuk mengakali kalian kalau modalnya pas-pasan. Jadi kadang orang berpikir itu kalau jualan modal itu utama, padahal sebenarnya kalau kita tahu caranya, relasi itu lebih bagus daripada modal ya. Walaupun usaha itu belum modal, tapi relasi yang saya alami itu, relasi itu bisa apa ya, memangkas modal kita itu. Misal kita modal pas-pasan, kalau kita punya relasi kan kita bisa ambil dulu bayar belakangan kalau barang sudah sampai itu
Ya itu menurut pengalaman saya saja ya, dan beberapa kali, dan alhamdulillahnya selama saya jualan dengan sistem COD belum ada yang retur, dan saya tidak minta ada yang retur ya. Oke, yang penting itu kalau jualan yakin aja, dan ya bismillah aja lah. Bismillah, semuanya itu bisa lancar kalau kita optimis dan terus berusaha ya. Yang penting itu tadi. Oke, maaf ya kalau penjelasannya dari tadi agak kecepatan ya, dan juga kalau ada yang belibet ataupun ada penjelasan yang mungkin kurang dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar, bisa saya nanti saya jawab ya. Karena ini sebenarnya video udah lama mau saya buat, tapi karena kesibukan dan lain-lain akhirnya baru sempat bikin. Kalau dirasa bermanfaat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Blogger Modelan ya, agar saya semangat terus untuk membuat konten kedepannya. Dan jika ada request tutorial apa itu, nanti silahkan juga tulis di kolom komentar, akan saya buatkan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing for learning.